Bersyukur dan berdoa adalah penjaganya. Positif dan terbuka, itulah sikapnya. Bersama TDA, bersama menebar rahmat. Hidup adalah langkah perjuangan, hidup tentunya penuh pengorbanan. Namun semua bukanlah halangan, mari jadikan sebagai tantangan. TDA, tangan di atas, lebih mulia dari tangan di bawah. TDA, take double action, lebih baik dari 1000 bahasa. Perjuangan hidup tentunya penuh pengorbanan. Namun semua bukanlah halangan, mari jadikan sebagai tantangan. TDA, tangan di atas, lebih mulia dari tangan di bawah. TDA, take double action, lebih baik dari 1000 bahasa. TDA, tangan di atas, lebih mulia dari tangan di bawah. TDA, take double action, lebih baik dari 1000 bahasa. TDA, tangan di atas, lebih mulia dari tangan di bawah. TDA, take double action, lebih baik dari 1000 bahasa. Take double action. Perkenalkan, nama saya Zahro Afsela, saya dari TDA Bogor. Berterima kasih banget sempat ikut dengan acara ini. Kesan-kesan ya. Wah, ini seru banget. Mungkin untuk teman-teman yang ngerasain gitu ya, serupa di mana mencoba membangun bisnisnya, lalu di titik tertentu pengen scale up, pasti butuh investasi. Wah, ini solusinya banget. Karena berasa disediain cara pitchingnya, cara komunikasi ketika pitching, kemudian alternatif kalau mau nerima investasi, alternatifnya ada apa aja, dan langsung dibuka gitu ya. Jadi konsep-konsep yang mungkin selama ini investasi itu kayak susah, jadi lebih cerah. Sekali lagi saya ucapin teman-teman dari TDA Depok karena sudah menyelenggarakan acara yang luar biasa. Semoga bermanfaat.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya, saya Davi, Ketua TDA Depok. Hari ini saya sedang menghadiri acara Pesta Wirausaha Nasional tahun 2025 di Smesco. Pertama-tama, selamat buat teman-teman panitia dan BOD, juga pengurus TDA Pusat yang sudah menyelenggarakan Pesta Wirausaha Nasional tanggal 17 sampai tanggal 19 nanti. Hari ini sudah dibuka tadi dengan Pak Menteri, luar biasa. Acara PWN kali ini luar biasa hebat. Karena apa? Karena ini pertama kali Pesta Wirausaha Nasional yang gratis untuk pesertanya. Nah, di Depok, TDA Depok kali ini juga ikut partisipasi dalam Pesta Wirausaha Nasional. Alhamdulillah kita member TDA Depok ada sekitar 700 member yang ikut dalam Pesta Wirausaha Nasional ini, dan juga kita ada 14 booth. Ada 14 booth TDA Depok, 10 adalah teman-teman TDA Depok yang membeli mandiri, sementara 4 booth lainnya adalah subsidi dari kas TDA Depok. Harapannya dengan adanya Pesta Wirausaha Nasional ini, pemasaran bagi teman-teman member TDA Depok bisa lebih luas lagi, dan juga networking teman-teman dari seluruh Indonesia bisa jauh lebih luas lagi. Jangan lupa, kalau pengen tahu informasi segala macam event berkaitan tentang kewirausahaan di Depok, ikuti terus, follow IG TDA Depok. Sukses, salam semangat, salam pertumbuhan. From classic to bold, I mix well. In fashion flow, I go beyond. TDA Depok, to the next level. Di mana kami ini punya tugas membantu usaha Bapak Ibu semuanya untuk berusaha agar naik kelas. Harapan saya acara kali ini kita bisa sama-sama mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajarin hari ini, dan semoga pulang dari sini seperti yang dikatakan Bang Davi gitu ya, kita bisa sama-sama meraih berkah di Ramadan nanti gitu dengan pengetahuan yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Tapi pengen kualitasnya bagus. Ibu ambil setengahnya dulu kerjain, apalagi kalau ovennya kecil kayak gini. Saya sengaja bawa yang kecil biar mempraktekkan
bahwa nanti ibu kan akan giliran tuh makannya, betul nggak? Sisa adonnya ditaruh di mana? Jangan di suhu ruang biasa. Ibu taruh simpen lagi suhu kulkas. Biar dia margarinnya tetap set di dalam situ. Kalau ditaruh di suhu ruang, dia akan keluar. Nanti nastar Bapak Ibu semuanya saat dipanggang itu bisa menjadi bleber. Tahu bleber ya? Pecah, keras, banyaklah masalahnya. Ada yogurt. Nah, yogurt ini opsional ya. Kenapa saya pakai yogurt? Karena saya pengen ngejar premium. Gitu. Kalau nggak pakai mau di skip boleh. Cuma ada tes yang nggak sama gitu dengan ditambahin yogurt. Jadi tapi tergantung lagi target marketnya bapak-bapak sama ibu-ibu nih. Mau nggak mau, bapak ibu mainnya di cahaya alami, kejar tuh waktu pagi atau sore. Gitu. Jadi kalau mau ke dalam ruangan lo udah nggak bisa deh nih, HP gue HP kentang banget nih. Kami dari Terigu Kompas Interpol Indonesia berterima kasih untuk diajak dalam partisipasi kegiatan TDA ini, dan harapannya kedepannya bisa menjadi kegiatan yang lebih positif lagi dan bermanfaat untuk semua, baik itu UKM kuliner maupun non kuliner. TDA Depok. Terkait program BTC ini, yang pertama dari sisi saya sebagai pemilik bisnis, sejujurnya kami ini semua pemilik bisnis itu pasti pengen bisnisnya bertumbuh untuk menjadi growth, menjadi level korporasi dan lain-lain. Sebelum saya ikut BTC, itu baru angan-angan, baru mimpinya aja, tapi nggak tahu gimana caranya. Tapi setelah ikut BTC, kayaknya menuju world class company ini bisa terwujud. Karena udah ketahuan runutannya, langkahnya. Cuma tinggal masalahnya adalah bagaimana kita mau istiqomah jalanin semua tahapan-tahapannya satu persatu, dan mudah-mudahan di sini semua jadi saksi, kita saling mengingatkan. Jadi ketika nanti kita sukses kan jadi sukses bareng-bareng kan. Yang kedua, sebagai ketua TDA, karena ini TDA juga dituntut untuk bagaimana membantu teman-teman bisnisnya bertumbuh. Makanya ketika sekarang ada jalan kerjasama dengan Asia Coach, mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita langgengkan, dan harapannya bisa banyak member TDA lainnya yang bisa ikut program ini, dan mudah-mudahan semua bisnisnya jadi terangkat. Artinya apa yang kami dapat selama 2 bulan ini tidak ingin kami sendiri aja nih yang harusnya bisa berhasil, harusnya semua member TDA juga bisa. Kayak gitu dari saya. Hai, aku Nabila, brand owner dari Kanasya Modest, sebuah brand fashion muslimah syar'i. Hari ini aku mau sharing pengalaman seru dan bermanfaat banget dari acara Business Transformation Coaching atau BTC yang aku ikuti di batch pertama. BTC ini diadakan oleh komunitas TDA Depok bekerja sama dengan Asia Coach dan berlangsung selama 4 sesi di Hotel Amarosa, Cosmo Jakarta. Tujuan aku ikut program ini tentu aja untuk mengembangkan bisnisku agar bisa tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Sesi coaching di BTC ini benar-benar dirancang buat kebutuhan para pebisnis. Materinya lengkap banget, mulai dari mempersiapkan strategi bisnis, bangun fondasi yang kokoh, akselerasi pertumbuhan bisnis, hingga mencapai transformasi yang berkelanjutan. Di sesi pertama, aku belajar Business Owner Mastery dan Strategic Plan. Di sini, aku diajarin gimana caranya jadi seorang owner yang punya kompetensi untuk memimpin transformasi bisnis dengan perencanaan yang matang buat 1, 5, sampai 10 tahun ke depan. Lanjut sesi kedua, materinya adalah Building Super Business Fundamental. Di sini lebih ke bangun fondasi bisnis yang agile dan siap menghadapi tantangan. Sesi ketiga yaitu Accelerated Business Growth, di mana aku diajarin strategi-strategi buat mempercepat pertumbuhan bisnis. Dan di sesi terakhir, Sustainable Business Growth, aku belajar gimana caranya jaga pertumbuhan bisnis supaya bisnisku bisa sustain gimana pun kondisinya. Yang menariknya dari program ini, aku dapat semacam fun walk atau tugas yang harus dikerjain, dan ini benar-benar jadi trigger yang ngubah mindset aku dalam berbisnis. Aku dan tim ngerasain banget dampaknya selama 2 bulan coaching ini. Nah, kalau kamu seorang pebisnis yang ingin bisnisnya tumbuh dan punya mindset berpikir yang lebih luas, kamu wajib banget ikut program ini.
Good news-nya, batch 2 BTC akan dimulai Desember 2024. Yuk daftar sekarang dan rasakan transformasi luar biasa di bisnis kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya, saya Davi, Ketua TDA Depok. Hari ini saya sedang menghadiri acara Pesta Wirausaha Nasional tahun 2025 di Smesco. Pertama-tama, selamat buat teman-teman panitia dan BOD, juga pengurus TDA Pusat yang sudah menyelenggarakan Pesta Wirausaha Nasional tanggal 17 sampai tanggal 19 nanti. Hari ini sudah dibuka tadi dengan Pak Menteri, luar biasa. Acara PWN kali ini luar biasa hebat. Karena apa? Karena ini pertama kali Pesta Wirausaha Nasional yang gratis untuk pesertanya. Nah, di Depok, TDA Depok kali ini juga ikut partisipasi dalam Pesta Wirausaha Nasional. Alhamdulillah kita member TDA Depok ada sekitar 700 member yang ikut dalam Pesta Wirausaha Nasional ini, dan juga kita ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam para mentor, menti, pengurus, dan teman-teman member TDA Depok dimanapun teman-teman berada saat ini. Saya Melani mengucapkan selamat datang di launching KMB TDA Depok 2025. Malam ini panitia KMB 2025 akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan KMB kita yang akan dimulai insya Allah di bulan Juli ini. Rangkaian acaranya antara lain adalah pertama pengenalan mentor KMB 2025, kemudian acara kedua pemaparan tata tertib KMB 2025 yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana KMB Kak Ihsan Mutakin. Acara ketiga adalah sesi tanya jawab yang akan dipimpin juga oleh Kak Ihsan. Terakhir penutupan acara.
Sebelum acara ini kita mulai, mari kita awali dulu dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Om Sani. Om Sani udah standby ya, Pak Ustadz? Siap, siap. Siap, waktu dan layar dipersilahkan. Ya. Udah boleh email ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati teman-teman semuanya, Ketua TD Depok kita, alhamdulillah pada malam yang bahagia ini kita akan memulai launching KMB TD Depok 2025. Dan untuk keberkahan acara KMB kita ini, mari bersama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya mari bersama-sama kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadiyal hajat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, ya Allah Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Allah yang Maha Pengampun dan Pemurah. Kami dari komunitas TDA Depok pada malam ini launching ya Allah kegiatan KMB kami ya Allah. Berkahilah acara ini ya Allah. Jadikanlah acara ini yang akan datangkan manfaat buat kami, buat keluarga kami, buat bisnis kami, dan juga buat Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam acara ini untuk meningkatkan semua yang terbaik bagi kami. Juga berikanlah keberkahan dan balasan terbaik buat mentor-mentor kami. Ya Allah, jadikanlah TDA Depok ini komunitas yang terus berkembang dan terus bisa memberikan manfaat buat kami semua. Ya Allah, kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu juga lah kami mohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa kami ya Allah. Berkahilah KMB TDA Depok ini ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan mengucapkan bismillah kita mulai KMB TDA Depok. Terima kasih doanya Om Sani. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami persilahkan Bang Davi selaku Ketua TDA Depok 8.0 untuk memberikan sambutan singkatnya. Waktu dan layar dipersilahkan. Bang Davi sudah standby kah? Ya, siap. Terima kasih Cimel. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ini yang ada di sini ya. Saya nggak bisa sebutin satu persatu, ini banyak banget. Mungkin saya mulai dulu dari karena nggak boleh lama-lama ya. Saya cuma mau kasih 3 poin aja. Yang pertama, saya mau memberikan apresiasi buat teman-teman panitia. Ada terutama dari divisi edukasi bisnis, terutama untuk Om Ihsan, untuk Cimel, dan juga Mbak Nisa, Om Akeo yang sudah mempersiapkan KMB untuk tahun 2025 ini. Alhamdulillah sudah berjalan dan dimulai hari ini. Terima kasih atas jerih payah dan konsentrasinya untuk kayaknya ini akan soalnya agak beda nih. KMB kali ini agak beda, lebih tersistem.
kurikulumnya dibuat matang banget. Waduh, ini beruntung nih yang ikut KMB tahun ini beruntung. Yang kedua juga saya memberikan apresiasi dan terima kasih buat para mentor yang memang alhamdulillah masih mau membantu member-member yang ada di Depok, dalam artian masih mau mendampingi ya, artinya membantu untuk teman-teman member bisa bertumbuh bisnisnya. Terakhir sih saya mau kasih tahu bahwa buat teman-teman yang ikut KMB, memang untuk tahun ini dibuat eksklusif. Kita buat tidak terlalu banyak kelompoknya. Karena apa? Karena kita pengen kita seragamkan kurikulum, kita pengen pilih mentor-mentor yang bahasanya ya sudah sangat menguasai bidangnya, dan memang berbeda dari tahun kemarin, memang kita bikin banyak, tahun ini kita bikin eksklusif, dan saya berharap sih buat teman-teman dari Menti ya nanti, keberhasilan KMB ini bukan dari mentornya, keberhasilan KMB ini dari teman-teman sendiri. Jadi insya Allah para mentor ini sudah meluangkan waktu, teman-teman Menti yang harus mengejar ketika nanti mentor misalnya ya pertemuan cuma sebulan sekali, tapi sebagai peserta yang sudah daftar menjadi peserta KMB, jangan nunggu cuma sebulan sekali untuk dapat ketemu mentornya gitu. Kalau memang dirasa sudah ada hal yang pengen ditanyain, itu dikejar aja. Karena itu yang saya lakukan dulu ketika saya masih jadi Menti tahun 2013-an, 2014. Saya ingat banget bisnis saya tuh masih ya boleh dibilang kecil banget lah secara omset, secara revenue tahunan itu cuma puluhan juta gitu. Ya alhamdulillah berkat program KMB ini beberapa kali ganti mentor, dan KMB kalau model saya dulu KMB ibaratnya tahun ini ikut, tahun depan saya ikut lagi dengan beda mentor. Terus ganti lagi, ikut lagi kayak gitu-gitu terus. Jadi jangan beranggapan bahwa KMB itu hanya sekali, jangan. Karena tiap-tiap mentor itu punya pengalaman yang berbeda. Intinya terakhir teman-teman yang sekarang terdaftar menjadi peserta KMB di 2025 ini, tahun 2025, harapannya saya berharap dan berpesan teman-teman manfaatkan program ini, dekati terus mentornya, karena mentor itu bukan semata-mata memberikan pengetahuan terhadap bisnis, tapi yang paling utama ketika bondingnya udah dapat, mentor juga akan membukakan networking untuk teman-teman bisa ya mengembangkan bisnisnya jauh lebih besar lagi. Dan harapannya mudah-mudahan semua peserta yang ikut dari bulan pertama ini sampai 6 bulan nanti, berarti sampai bulan apa ya? Sampai bulan Desember berarti ya. Itu semuanya masih tetap bertahan. Jadi KMB-nya bisa dibilang berhasil. Dan ketika nanti sudah ada dampak dalam bisnisnya, jangan harus siap-siap berbagi juga, harus siap-siap kalau memang ternyata bisnisnya berhasil, ya harus siap-siap jadi mentor juga. Jadi gerakan kebaikan ini akan tetap berjalan. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Bang Davi. wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara utama, yaitu pengenalan mentor KMB 2025. Adalah sebagai berikut. Ya, mentor pertama kita adalah ketua kita, Bang Muammar Kadafi, atau kita sering panggil dengan Bang Davi, adalah Ketua TDA Depok 8.0, mentor pengurus TDA Depok 8.0, founder PT Outfit Garment Indonesia, PT Outfit Printing Indonesia, PT Outfit Retail Indonesia. Lanjut, mentor kedua kita adalah Mbak Deliana Oktaviani, mentor KMB Lintas Komunitas,
Di tahun ini Mbak Deli akan ditugaskan menjadi mentor dari komunitas-komunitas yang ada di Depok. Kemudian beliau adalah founder konsep organizer dan tenang delivery, praktisi event dan jasa B2B, menguasai B2B sales, product thinking, dan creative execution. Mentor ketiga adalah Ibu Erwin Indrasanti atau yang sering kita kenal sebagai Bule Win. Beliau adalah founder Syamsa Group dan BKP Property, expert di human resource management, praktisi properti dengan eksekusi real project. Mentor selanjutnya adalah Mbak Selvi Ermawati. Beliau adalah founder Care Yourself dan BMJ Kitchen. Seorang praktisi penjualan B2C dan B2B melalui sosial media, Google dan Meta Ads, event offline, hingga lobby-lobby project. Mentor selanjutnya ada Mas Yogi Prasetyo. Beliau adalah founder dan CEO Sentanuland, praktisi sales dan branding di bisnis properti, menerapkan growth strategy untuk small team. Mentor selanjutnya Mbak Lulu Lailiah. Beliau adalah ketua klub kuliner TDA Depok, juga founder di Delicious, praktisi penjualan B2B dan digital ads. Snacknya pernah tembus sampai Istana Negara. Keren Mbak Lulu. Mentor selanjutnya ada Mbak Permata Suri. Beliau adalah founder dari Run Reseller, spesialis sales, marketing, dan CRM digital. 10 tahun pengalaman omset tembus miliaran. Mantap. Itu satu lagi mentor kita yang beliau adalah kita tugaskan untuk member-member yang levelnya growth ya. Jadi ini bisa dibilang di kelompoknya adalah pengusaha-pengusaha yang sudah level MM-an di atas gitu ya. Yaitu Bapak Galih Pandekar. Beliau adalah founder PT Lavender Bina Cendekia Tbk dan dosen FEB UI. Certified Trainer dan Pendamping UKM BNSP, multi business owner dan pembina komunitas bisnis. Ya, udah dari profilnya aja kita udah sekilas sudah tahu ya kapasitas mereka itu sesuai dengan sudah dipilih sesuai dengan tema KMB kita tahun ini. Baik, setelah profil kita buka semua ini profil mentor, selanjutnya mari kita simak pemaparan tata tertib KMB 2025 oleh Ketua Pelaksana KMB TDA Depok, Kak Ihsan Mutakin. Waktu dan layar dipersilahkan Kak Ihsan. Baik, Cimel, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengaran ya semua suara saya. Ya, perkenalkan nama saya Ihsan Mutakin. Kebetulan diamanahkan sebagai Ketua KMB TDA Depok 2025. Berikut kita lihat konsep mentoring KMB 2025. Manisa, next. KMB TDA Depok 2025 tentunya berfokus dibandingkan dengan tahun 2024 yang lalu, yakni pengembangan bisnis skill set, pendalaman strategi marketing dan sales, persiapan pertemuan bisnis peserta dengan materi utama, bisnis check up, set up produk, branding, marketing, sales, dan CRM. Oke, next. Bentuk program KMB TDA Depok 2025 tentunya mentoring 1 kali per bulan, dilakukan secara berkelompok dengan 1 orang mentor. Kemudian nanti ada 6 workshop series
ada tugas individual, dan diakhiri dengan awarding ceremony. Nah, ini dia perbedaan KMB tahun 2025 dibandingkan dengan tahun lalu apa? Pertama, kurikulum dan materi KMB yang seragam disediakan oleh panitia. Kedua, fokus materi lebih banyak porsinya di bidang sales dan marketing. Ketiga, khusus menti yang beromset lebih dari 2M disediakan mentor spesial ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh moderator, yang merupakan pelaku bisnis dari perusahaan terbuka atau udah TBK. Mas Galih. Tata tertib KMB TDA Depok 2025. Detail mentoring disepakati di kelompok masing-masing, waktu dan lokasi pertemuan. Jadi bisa di kafe kah, atau di tempat usaha masing-masing menti, atau di tempat usaha mentor, silakan disepakati masing-masing. Kemudian bentuk pertemuan bisa berupa online, offline, atau hybrid. Jadi di saat teman-teman yang bisa offline tapi ada yang berhalangan untuk datang offline, mungkin bisa disediakan juga pertemuan online-nya gitu ya. Kemudian bentuk sanksi, kedisiplinan menti, itu kesepakatan juga nanti di kelompoknya masing-masing. Terakhir, pemilihan ketua KMB, kas konsumsi saat pertemuan ya. 6 kali pertemuan itu ya disepakati juga di kelompoknya masing-masing. Next. Tugas mentoring KMB 2025. Format dan bentuk tugas individual, penyusunan rencana tindakan individu, serta menetapkan tujuan bisnis pribadi dan langkah-langkah konkret yang akan mereka ambil untuk mencapainya, market research, serta melakukan penelitian pasar untuk mendukung pengembangan bisnis mereka, dan mengidentifikasi peluang baru. Presentasi proyek individu, peserta mempresentasikan proyek bisnis atau strategi yang telah mereka kembangkan kepada kelompok atau mentor. Oke, bentar ya. Oke, lanjut ya. Indikator penilaian reward dan punishment, kehadiran mentoring, kehadiran workshop program, keaktifan selama mentoring, pengerjaan tugas mentoring individu. Dengan catatan variabel penilaian akan diberikan bobot dan dilakukan secara kuantitatif. Penilaian akan diberikan oleh mentor dan akan dikumpulkan via LO-nya. Evaluasi akan dilakukan setiap bulan, serta dengan skor terendah akan dieliminasi. Peserta dengan skor tertinggi akan diberikan reward. Oke, next. Rewards berupa base prestasi. Peserta yang mencapai kinerja tertinggi setiap bulan diberikan base prestasi yang dapat mereka tampilkan di profil atau identitas mereka. Pengakuan publik. Peserta terbaik diumumkan secara publik dalam sesi mentoring atau melalui platform media sosial TDA Depok ya, sebagai pengakuan atas pencapaian mereka. Hadiah kecil atau insentif materi, peserta terbaik diberikan hadiah menarik oleh panitia KMB. Eliminasi bulanan 1 orang. Punishment-nya, nanti ada aturan mainnya. Tentunya kesepakatan dengan panitia juga dengan para mentor. Oke. Nah, alur komunikasi KMB 2025 ada 2. Grup WA yang semua peserta itu sifatnya pasif atau satu arah, hanya admin. Kemudian ada grup WA masing-masing kelompok ya yang sudah masuk. Kalau ada teman-teman menti yang belum masuk ke kelompok KMB-nya masing-masing, nanti bisa japri ya ke Uni Dewi sebagai bagian registrasi. Nah, itu grup WA masing-masing kelompok itu aktif. Bisa berkomunikasi 2 arah. Jadi nggak hanya ngandelin pertemuan yang 1 kali sebulan itu. Jadi di luar waktu pertemuan itu pun bisa sesi tanya jawab di grup WA-nya masing-masing kelompok. Oke, next. Dulu next, menti masuk ke grup WA kelompok KMB-nya masing-masing ya. Dari kemarin kita juga sudah mulai ya. Mungkin kalau ada yang belum masuk bisa hubungi panitia jika belum join. Kami masih menerima pendaftaran juga menti baru dengan syarat belum dimulai pertemuan perdana. Kapan pertemuan perdana?
rencananya bisa dilaksanakan antara tanggal 10 sampai 31 Juli 2025, tergantung kesepakatan antara menti dengan mentornya. Kemudian kita akan ada workshop series perdana di bulan Agustus 2025. Pengelompokan menti berdasarkan omset, ya. Jadi ada mentor Davi, mentor Gali, mentor Yogi, ya bisa dibaca, mentor Wiwin, mentor Suri, next, ada mentor Selfie, ada mentor Lulu. Teman-teman bisa baca ada namanya atau tidak di antara nama-nama ini. Next. Nah, mungkin itu saja. Kita lanjut sesi tanya jawab. Insya Allah sampai jam 9 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ihsan. Lanjut dengan tanya jawab. Kak Ihsan jangan kemana-mana dulu ya. Rules-nya tanya jawab boleh Siap, siap. di angkat tangan, raise hand. Nanti akan kami panggil siapa yang bisa bertanya. Ayo ada yang mau tanya? Ditunggu raise hand-nya. Mentor juga boleh kalau ada pertanyaan silahkan. Iya. Kalau saya bisa bantu jawab, kalau ada pertanyaan mentor, saya bisa jawab. Kalau nggak bisa, bantu ya moderator. Duh, ya kita saling bantu, tenang aja. Ada yang mau ditanya di chat juga boleh. Oh ya, info juga teman-teman ada di dalam 2 hari ini ada yang baru masuk ya, baru masuk terdaftar sebagai menti. Yang baru-baru memang belum kita masukkan ke dalam grup mentornya karena nanti akan masih diatur pengelompokannya gitu sambil menunggu yang lain. Kayaknya udah jelas semua nih penjelasannya Kak Iya, Ihsan. oh iya. Jadi Mungkin nanti udah jelas. teman-teman menti yang nggak hadir juga pada launching KMB malam ini, nanti kita kirimkan juga soft file-nya ke grup besar ya. Jadi bisa baca-baca di situ juga. Kalau ada yang kurang ngerti, kurang paham. Gitu. Oh iya, Aman banget ini ya? mau tanya nih Kak, Boleh, boleh. kalau ada yang mau Kita ambil join kopi lagi, ya. kalau ada yang mau join lagi, masih bisa apa enggak gitu. Kalau ada yang mau ngajak temennya. Ya, oh tadi mau nanya. Ya, insya Allah masih bisa. Yang penting dengan syarat belum ada pertemuan perdana gitu. Seperti yang tadi slide yang sudah saya Iya. sampaikan. Baik, ini ada pertanyaan di chat. Pertemuan 1 bulan nanti apa ada agendanya dan berapa lama durasinya? Silakan Kak. Oke. Untuk durasi, sebenarnya sih kita sarankan maksimal 3 jam ya. Tapi bisa lihat sikon juga di lapangan. Jika dirasa mentor dan mentinya masih kurang gitu, dirasa dengan durasi 3 jam itu ya boleh aja sih ditambahkan. Saya sendiri total udah ikut 5 kali KMB ya. Rata-rata sih kalau emang nyaman bahkan bersama Cimia juga pernah kan dengan mentor Coach Teguh, bahkan dari bisa dari siang sampai malam gitu. Ya kalau sama-sama Dari nyaman ya silakan aja. Bisa full Itu day dari bahkan. pagi. Iya, bahkan dari pagi Dari pagi sampai jam 11 ya seperti malam. itulah. Sama masing-masing mentor Iya. menti masih punya kesepakatan bersama nyaman untuk berpuluh-puluh jam pun silakan aja sih. Yang penting sama-sama sepakat. Itu Umumnya enaknya KMB. rata-rata 2 jam sampai 3 jam, Kak. Iya. Ya tentunya kalau via Pertanyaan. online ya maksimal 2 jam, 3 jam lah kalau via online ya. Mungkin kalau Iya. offline ya bisa kesepakatan bersama aja. Fleksibel.
Ada lagi dari yang lain? Eh, Pertanyaan kedua nih Kak, eliminasi maksudnya gimana? Oke, untuk eliminasi tentunya ada syarat dan ketentuannya. Ya tadi kita lihat dari keaktifan saat mentoring, mungkin adab saat pertemuan dengan mentor dengan sesama menti, kan itu nanti bisa dilihat seperti itu. Iya. Ada syarat ketentuan tentunya. Dan kita tidak hanya asal mengeliminasi, tentunya juga ada tahapan di awal mungkin seperti SP1 ya. Dan juga harus persetujuan juga dengan mentornya gitu. Seperti Iya, itu. karena Ya, sepanjang sejarah KMB itu pasti ada aja yang jarang, walaupun udah komit untuk hadir, tapi ternyata sampai pertemuan terakhir pun nggak hadir gitu. Nah itu nanti kita ya, nilai dari situ. betul. Pertanyaan ketiga Kak, mentornya bergantian atau tetap? Oke, kalau konsep KMB itu mentornya tetap, tapi untuk misalkan ya kasus-kasus ilmu bisnis tertentu yang lebih mendalam spesifik, bisa aja sih kesepakatan diundang juga tuh mentor tamu gitu. Dengan keahlian atau skill yang spesifik gitu. Misalkan ada yang jago banget TikTok Ads gitu, atau marketplace Ads. Nah silakan aja mau diundang sebagai mentor tamu ya Pak. Tapi Iya. intinya sih selama 6 bulan ke depan, mentornya tetap seperti Iya, itu. tambahan dari saya, Boleh tambah semua. nanti akan ada, jadi di samping KMB ini akan ada workshop, itu juga dilakukan 6 kali, sebulan 1 kali. Nah itu lebih teknis ya, pelajarannya tuh lebih teknis. Nah dari situ bisa mentoring juga dengan pemateri di workshopnya. Tapi tentunya karena workshop itu mentoringnya nggak full sebulan kayak gitu ya. Paling 2 atau 3 hari itu nanti akan dikasih waktu sama pematerinya gitu untuk tanya jawab, untuk ya tanya jawab lah seputar workshop yang sudah dijalankan gitu. Jadi kalau bisa banyak ngulik mentor sih bisa aja. Jadi bisa punya mentor utama satu sama mentor workshopnya tuh ada beberapa kan. Kalau ikut 6 workshop berarti mentornya ada 1 tambah 6 gitu. Tapi itu tentu saja yang mentor workshop nggak 1 bulan atau 6 bulan full gitu ya. Baik, pertanyaan ke berikutnya dari Pak Faisal. Dalam pertemuan bulanan apakah one on one atau grup? Kedua Kalau tuh, pertemuan, eh ya, terus baca. Saya udah sambil baca. Lanjut sih. ya tugas yang diberikan itu tiap selesai pertemuan atau bisakah buat appointment di luar jadwal bulanan dengan mentor? Iya, saya jawab ya satu-satu ya. Dalam pertemuan bulanan apakah one on one atau grouping? Jawabannya adalah grouping. Kemudian tugas akan diberikan di setiap selesai pertemuan ya, nanti akan ada tugas gitu ya. Masing-masing mentor menti akan diberikan tugas tentunya. Yang mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik dan bulan depan bisa dilaporkan saat pertemuan berikutnya. Kemudian bisa buat appointment di luar jadwal bulanan, tentunya sangat bisa. Itu tadi dibilang oleh Ketua TDA kita, Bang Davi, jadikanlah momen grup KMB pada tahun ini ya, momen yang benar-benar dimaksimalkan gitu, proaktif, nggak hanya nunggu pertemuan bulanan, sayang banget gitu, rugi. Jadi boleh dibilang setiap hari, setiap saat boleh ditanyakan di grup itu dengan mentor atau sama menti terkait strategi bisnis dan lain-lain. Mungkin itu. Ya, ada tambahan dari saya ya. Boleh, Ci. Jadi KMB itu walaupun grup kita se sewajarnya adalah kita bersedia untuk membuka semua strategi kondisi bisnis gitu ya. Memang akan bisa disimak sama teman-teman menti yang lainnya, tapi itulah bagian dari mentoring. Dan sebelum ada mentoring dimulai, nanti setiap menti dan mentor
itu akan menandatanganin sebuah NDA atau perjanjian tertutup antara grup tersebut bahwa informasi yang pernah dibuka baik lisan maupun tulisan di dalam mentoring itu tidak akan keluar lagi dari grup tersebut dan saling menjaga rahasia masing-masing gitu. Saling menjaga rahasia teman-temannya gitu ya. Itu bagian dari adab mentoring sih, pada umumnya seperti itu. Karena mentor nggak akan bisa menganalisa secara penuh kalau informasi nggak dibuka gitu. Mau nggak mau kita harus buka. Itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya mau tanya terkait eliminasi. Tadi tulisannya 1 bulan 1 orang. Apakah pasti akan ada eliminasi setiap bulannya? Ya, Silakan Kak. saya mau berharap 100% menti yang hadir saat ini ya, yang terdaftar saat ini ya, tidak ada satupun tereliminasi. Tapi kenyataan sih kita belajar tahun lalu ada aja. Ya itu maksudnya tulisan 1 bulan 1 orang, mungkin boleh dibilang akan ada eliminasi dalam bulan-bulan ke depannya gitu, per individu. Tentunya tadi syarat untuk eliminasi ya akan ketat juga. Kita nggak akan sembarangan mengeliminasi menti tanpa sebab akibat tentunya. Ya, seperti itu. Baik. Cimel mau menambahkan? Pertanyaan selanjutnya, enggak udah cukup itu. Terlalu panjang ya. Bisakah slide pengelompokan menti nanti ditayangkan kembali? Ya paling nanti Pengelompokan menti. kalau nggak bisa saat ini kita share di grup besar ya. Iya, nanti di grup Filenya. menti ya Kak ya, di-share ya. Di grup menti bisa dibaca-baca lagi. Kita juga biar teman-teman yang nggak bisa datang malam ini atau lagi nggak fokus mengikuti Zoom meeting bisa baca-baca lagi di grup besar nanti ya. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa ada scoring atau KPI terukur dari kegiatan KMB ini? Ya tentunya ada. Ya tadi tentunya agar ada namanya reward and punishment berjalan. Kita berharap KMB atau proses mentoring bisnis tahun ini bisa lebih proaktif, semangat lah dibanding tahun lalu. Ada. Baik, lanjutnya dengan silabus yang sama, bagaimana cara pembelajaran materi tersebut untuk usaha dengan omset yang berbeda? Silakan, Kak. Wah semangat. Ya baik. Silabus kan sama, tapi tentunya tadi menti memiliki omset yang berbeda, jenis usaha pun yang berbeda ya. Ada yang kuliner, fashion, jasa ya. Nanti itu kan masalah teknis strategi. Jadi itu nanti bisa disesuaikan lagi dengan masing-masing menti. Mau misalkan mentor menyampaikan strategi marketing ABC, tentunya menti menyesuaikan mana menti yang bisa memakai strategi marketing A, mana menti yang bisa memakai strategi marketing B, mana yang C. Gitu. Ya contoh kayak saya sendirilah, jasa pendidikan. Mungkin untuk strategi marketing melalui marketplace tidak perlu, maka saya memakai strategi sosial media, Meta Ads, SEO seperti itu. Itu nanti bisa fleksibel lah. Gitu. Iya. Izin Kak Isan. Mau nambahin boleh? Izin Mau nambahin? menambahkan, Iya nih. ya, sebentar, Suhu izin turun gunung, mangga. izin menambahkan terkait itu tadi yang omset berbeda. Jadi kelompok mentoring ini sudah Suara Bang kita Davi kan tadi? ya, sudah kita Iya, kelompokkan nanti. berdasarkan Mau nambahin? ya, sudah Halo, kita yuk. kelompokkan berdasarkan omset gitu. Jadi kemarin ada beberapa menti yang ternyata salah pilih omset. Nah, itu beberapa yang kita japri lagi ya. Makanya pentingnya pemilihan omset di dalam pendaftaran tuh supaya kita panitia bisa dengan tepat mengalokasikan teman-teman ke mentor yang memang sudah sesuai gitu dengan usahanya, baik melalui dengan omset maupun jenis usahanya gitu. Bang Davi silakan.
tadi ada beberapa yang mau ditambahin. Ini tadi pertanyaan pertama dari Mbak Alvita ada yang kelewat nih. Tadi jawab. Apakah ada materinya atau langsung diskusi masalah masing-masing bisnis? Poin ini kita tahun ini kita mencampurkan antara lecturing dengan KMB ya. KMB kalau ngomongin mentoring itu kan berkaitan dengan pengalaman si mentor. Jadi memang dimulai dulu sebagai pembuka, harapannya para mentor ini memberikan materi dulu, baru nanti semuanya masing-masing menti aktif untuk menjelaskan kondisi usahanya sesuai dengan materi yang dibahas pada pertemuan itu. Itu pertama. Jadi nggak langsung bahas masalah masing-masing bisnis, tapi lebih ada guidance-nya dulu, ada materi trigger yang kita siapin, teman-teman nanti bisa diskusi terkait sama bisnis masing-masing. Terus mau nambahin terkait ngomongin KPI dari kegiatan KMB. Ada dua sisi. Kalau dari sisi panitia, KPI kami itu adalah ya kalau bisa tidak ada yang gugur gitu. Artinya kalau misalnya 50 peserta ini syukur-syukur sampai Desember masih bertahan 50, nggak ada yang tereliminasi gitu. Itu KPI-nya peserta. Jadi semakin besar sukses rate-nya, artinya semakin besar presentasi yang bertahan sampai akhir, survival rate-nya tinggi gitu, ya berarti panitia berhasil. Itu kalau dari sudut pandang panitia. Tapi kalau dari sudut pandang menti, peserta, justru kita akan tentukan di pertemuan pertama nanti. Jadi pertemuan pertama nanti itu kita berusaha untuk membuka mindset teman-teman peserta, gimana caranya mereka menentukan target sendiri gitu. Paling enggak minimum banget ya, sampai akhir tahun ini ada kenaikan omset atau enggak. Itu mereka yang harus tahu sendiri. Jadi KPI untuk peserta itu ditentukan masing-masing peserta sendiri, nggak bisa ditentukan oleh mentor. Karena yang akan menjalankan, yang akan mengubah bisnis jadi besar ya masing-masing peserta. Mentor hanya mengarahkan. Itu. Jadi kalau KPI itu dua sudut pandang. Kalau sudut pandang dari panitia, kita hanya bagaimana tidak ada yang tereliminasi. Dan terkait eliminasi, ini bukan karena bukan masalah pinter, nggak gitu. Tapi lebih kepada seandainya teman-teman hadir terus pada pertemuan, nggak ada absennya, nggak bakal tereliminasi. Saya bisa jamin itu. Cuma yang biasanya dieliminasi itu yang nggak ada kabar. Jadi dalam satu grup, misalnya ada 7 orang, ada 1 orang ini 3 pertemuan nggak pernah hadir gitu. Nah kami merasa bahaya juga kalau 1 orang ini nggak pernah hadir, tapi masih berada pada grup itu gitu, karena akan mempengaruhi yang lain ngerinya. Kayak gitu sih. Lebih kepada ke situ sih kalau untuk urusan eliminasi. Nah, sama tadi terkait silabus yang sama, bagaimana pembelajaran materi ya dengan omset yang berbeda. Pertama, pemisahan omset itu sebetulnya untuk menentukan mentor yang tepat. Jadi kayak misalnya revenue atau omset yang masih di bawah 300 juta kita arahkan sama teman-teman mentor yang pengalaman yang sudah saat ini mencapai 1 miliar ke atas. Jadi artinya teman-teman yang sekarang pegang di bawah 300 itu mereka harus sudah bisnisnya proven dulu gitu. Itu sebetulnya lebih kepada itu sih. Tapi kalau dengan silabus materi, tugas mentor itu sebetulnya membuka wawasan. Jadi terkait dalam periode kali ini, yang kita mau buka wawasannya itu adalah pertama, semua harus punya roadmap bisnis yang jelas di awal. Roadmap bisnis yang jelas tuh, ini bisnis mau dibawa kemana sih? Tahun depan mau dibawa kemana? 5 tahun ke depan mau dibawa kemana? 10 tahun ke depan mau dibawa kemana? Itu pertama. Terus yang kedua, produknya udah bener apa belum? Dalam artian secara value-nya, secara brandingnya dan lain-lain itu udah bener apa belum? Nanti di check up, mentor tuh bantu akan ngecek. 3 terakhir, karena ini berkaitan sama marketing, otomatis kita harus memberikan informasi
marketing tuh seperti ini, terus sales tuh seperti ini, CRM tuh seperti ini. Kita kasih semuanya. Nah, teman-teman sendiri nanti yang menyesuaikan, memilih seperti yang tadi Kak Isan bilang, sesuai dengan bisnisnya masing-masing gitu. Karena nggak bisa semua, kalau dalam sales dan marketing itu, tidak bisa strategi yang sama dan berhasil di orang lain, itu kita tiru, kita ikutin, plek-ketiplek, belum tentu berhasil di kita. Itu uniknya marketing dan sales tuh kayak gitu. Kita harus menemukan strategi yang benar-benar fit in dengan bisnis kita sendiri. Nah, itu nanti mentor akan membantu teman-teman untuk menemukan strategi apa yang pas kayak gitu. Jadi kalau nanti mentor ngasih, nih ada strategi marketing macam-macam gitu, terus semuanya ya nggak usah semua harus dipraktekin, coba pilih aja yang paling mendekati, dan lagi-lagi paling disuruh untuk coba dulu, abis itu analisa lagi, analisa sampai ketemu yang cara marketing yang pas gitu. Itu sih paling tambahan dari saya untuk membuka diskusi yang lainnya. Oke, Bang David, terima kasih. Terima kasih Bang Davi. Ada yang belum jelas boleh ditanyakan atau sudah cukup? Tuh, Fatih Hamzah tuh. Ye, semangat. Pak, dia semangat doang. Semangat Bang, oke. Semangat, Teddy Akem, bismillah. Sebagai ini cerita aja. Jadi saya kan beberapa, ini salah satu menti-menti saya kan pengurus TDA Depok nih. Ini berkaitan sama KPI. Pokoknya KPI saya adalah sebagai mentor ini memberikan sudut pandang menjalankan bisnisnya itu dari yang katakanlah by accident menjadi by design gitu. Jadi menjalankan bisnis itu dengan desain yang benar gitu. Jadi dari menjalankan bisnis by accident menjadi menjalankan bisnis by design. Nah, ini KPI saya adalah bagaimana semua member peserta itu semuanya tahu bagaimana membangun bisnis by design. Nah, KPI-nya adalah masing-masing kan tentu ini. Dan ternyata ada yang memang targetnya beda-beda masing-masing menti itu. Ada yang targetnya dia ternyata punya 2 bisnis. Nah, ini dia lagi bingung mau nentuin yang mana. KPI setelah KMB itu dia jadi pengen lebih fokus sama salah satu bisnis dan akhirnya ada yang terwujud gitu. Ada yang langsung memang sudah bisnisnya sudah oke gitu. Targetnya kenaikan omset gitu ya. Ternyata alhamdulillah di bulan kedua, bulan ketiga dari yang 2 digit udah nyampe 3 digit di bulan ketiga. Itu ada juga salah satu pengurus TDA Depok, dan bukan cuma satu, ada beberapa yang kayak gitu. Artinya masing-masing KPI itu balik lagi ke masing-masing mentinya. Cuma memang harus dijalankan dengan serius bisnisnya gitu. Artinya mentor ini bukan penentu kesuksesan. Mentor itu cuma pendampingnya aja. Tapi yang menentukan strategi, yang bahasanya eksekusi, itu teman-teman menti. Mentor itu cuma bantu aja. Kalau bingung punya strategi banyak, minta datang ke mentor, ngomong, saya punya strategi begini, gini. Kira-kira bagusnya yang mana dulu? Nah, itu biasanya mentor kasih sudut pandang tuh. Kayak gitu sih sebetulnya. Iya, jadi mentor itu mentor yang kita pilih itu insya Allah sudah pernah melewati beberapa opsi-opsi marketing dan sales ya. Jadi eh, yang opsi yang mau dilakukan atau dijalankan sama menti itu insya Allah akan bisa memberikan insight gitu ke menti. Apakah ini tepat atau apakah ada yang kurang gitu, harus ditambah lagi dengan strategi lain gitu. Ya fungsinya mentor kan, sebagai helikopter view ya, bisa ngelihat keseluruhan, membantu kita yang biasa ada di produksi, yang biasanya kalau saya juga ya, terlalu bulet gitu sama operasional kita gitu ya. Tapi begitu ditarik ke atas yang dilihat sama mentor, oh ini bolongnya ada di sini, bolongnya ada di sini gitu. Nanti mentor yang akan memberikan insight-insight. Tapi tetap keputusan strategi yang mau kita ambil adalah keputusan kita sendiri sebagai pemilik bisnis gitu, bukan di mentor.
Oke. Ya nanti saya lihat juga kan beberapa menti yang mendaftar ada yang lebih dari satu bisnis tuh. Ya diharapkan sih fokus pilih satu bisnis yang mau dibawa gitu saat KMB ini. Yang mau dibesarkan tuh yang mana. Ada yang saya lihat beberapa banyak ya. Ada 3 macam, 4 macam bisnis tuh. Fokus satu aja, kira-kira yang mau di scale up, mau menjadi apa ya, angsa bertelur emasnya yang mana. Pilih salah satu aja. Gitu ya, Bung Davi ya. Ya, betul. Kalau sama saya tuh KMB Bang Davi ini mentor langsung saya saat ini nih, KMB 2025. itu langsung saya kalau ada Mas, dua-dua gitu, saya suruh pilih salah satu. iya, Kak Isan, ini aja nih iya. apa kalau emang gak ada yang nanya lagi. Oh, ada yang nanya nih. Tuh ada tuh. Ada pertanyaan tuh Kak Isan. Apakah bisa diskusi dengan mentor di kelompok yang lain? Wah, menarik nih. Ya bisa-bisa aja namanya kita apa ya, dalam satu keluarga besar wadah TDA Depok gitu ya, tangan di atas, ya bisa-bisa aja. Yang penting ya tadi diperhatikan adabnya. Mentornya juga bersedia atau tidak. Kalau mentornya sendiri tidak, mentor lain ya, kelompok lain tidak bersedia ya, ya kita harus terima ya seperti itu. Ya mudah-mudahan sih rata-rata sih saya lihat ya mentor-mentor yang kita pilihkan saat ini ya bisa sangat humble ya, tentunya sangat open mind. Ada tambahan sih Mel, Bang Davi, untuk pertanyaan yang saat ini? Mentor dari Cukup kelompok sih, lain boleh perlu. diskusi Iya, nyebrang gitu, perlu. boleh Ya itu nyebrang tadi nggak? sih kayak kata Kak Isan, adab aja. Iya. Sebetulnya semua welcome, cuman memang adabnya Ya. kita harus izin di dua ya. Di mentor kita juga harus izin juga ke mentor lain ya. Kita harus sesuaikan dengan gaya mentor tersebut gitu ya. Oh iya, setiap kelompok KMB kan ada LO mentinya ya. Nah, boleh disampaikan dulu ke LO menti. Ya, seperti itu. Untuk diteruskan ke mentor yang lain. Oke, ada lagi? Ini Kak Isan, Ya. kalau ini aja apa? Kalau memang gak ada yang nanya lagi, mungkin ini biarkan para mentor-mentor ini menyampaikan apa ya? Mau ngasih nasihat boleh, mau cerita pengalaman jadi mentinya mereka pernah gimana atau pengalaman jadi mentor. Silahkan aja Kak Isan biar pada kenal juga. Oh iya, ya, baik. Silakan Cimel, moderator, pimpin. Iya, Mentor-mentor boleh. yang mau sharing-sharing. Iya, Ada Mbak Deli dan ide lain-lain. bagus, ide bagus. Mentor yang masih standby di sini, sebentar. Adakah? Dan semuanya aja ditunjuk Cimel Oke, ganti-gantian. tunggu. Mbak Deli masih ada, Mbak Deli? Mbak Deli jangan. Mak Sur dulu deh, Mbak Suri, silakan. Tuh ada pertanyaan tuh, Cimel. Bentar. Pertanyaan, bolehkah saran selain omset juga berdasarkan usahanya? Oh iya, tentu. Malah kadang lebih bagus ya. Mentor dengan menti jenis usahanya sama, ya itu sangat disarankan. Kayak kita di sini ada Mbak Lulu di bidang kuliner, ya sangat disarankan. Teman-teman yang memiliki usaha kuliner ya mentornya Mbak Lulu, ya seperti itu. Iya, jadi yang sudah kita alokasikan sekarang, Mbak Lulu itu pegang 100% menti dari kuliner. Cuman ada beberapa teman menti kuliner yang mungkin nggak kebagian di Mbak Lulu, itu di-handle sama mentor lain. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya karena memang pen pendaftar dari di tahun ini, pendaftar menti tahun ini, kategorinya cukup beragam. Bukan cukup beragam, beragam banget ya, Kak Ihsan ya.
Ya, beragam betul. banget gitu. Jadi memang ada beberapa mentor, kelompok mentor nanti akan mix gitu ya, campur bidang usahanya. Tapi insya Allah sih mentor-mentor kita sudah siap. Siap secara itu ya, fungsinya tadi kan eh, memberikan materi, kemudian mencoba membaca situasi menti ya, bisnis menti, kemudian memberikan saran strategi-strategi yang tepat. Insya Allah sih bisa. Ini Go Digital siapa ya? Mas siapa namanya? Mas Mbak. Mas, ya. Sime ada pertanyaan lagi tuh. Bagaimana jika dapat mentor beda kategori usaha? Ini tadi sudah terjawab sih ya. Iya, sama lah mirip lah. Iya, sudah terjawab. Jadi insya Allah sudah siap. Karena sebetulnya marketing itu eh, berlaku istilahnya berlaku umum ya. Universal. Jadi universal. Heeh. Dan ya intinya itu sih mentor-mentor kita insya Allah sudah paham segala jenis bisnis gitu ya. Walaupun beda yang bisnis yang sekarang ini beda ya sama yang dijalankan dengan Menti ya. Karena Eh, pengusaha itu perjalanannya panjang ya. Bisa aja tuh di awal-awal teman-teman yang sekarang jadi mentor sudah berhasil bisnisnya. Di awal-awal memulai bisnis itu bisnisnya sama sama teman-teman Menti gitu kan. Gitu. Bisa aja yang udah ganti bisnis 2 kali, 3 kali. Jadi udah paham kurang lebih seluk-beluknya gitu. izin nambahin Cimel. Ya, silakan. Jadi kalau ditanya gimana kalau dapat mentornya beda dari kategori usaha itu, teman-teman yang jadi mentinya nggak usah khawatir karena gini, mindsetnya para mentor ini kita nggak ngomongin ke produk. Kalau kita ngomongin produk mungkin berbeda jenis usahanya dan lainnya. Tapi yang kita bahas saat ini adalah sistem dan strategi bisnisnya, karena apapun bisnisnya, apapun mau dia jasa, mau dia fashion, kuliner segala macam, ya pondasinya kan marketing, finance, operasional, pondasi dasar. Tambahannya nanti ada HR, terus dan lain-lainnya. Artinya kita tidak membahas ke production masing-masing produknya, tapi lebih kepada bagaimana teman-teman membangun pondasi-pondasi itu. Jadi pondasi operasionalnya dibangun, nanti juga sedikit-sedikit dipaparkan pondasi finance-nya, tapi yang paling utama tema tahun ini tuh membangun pondasi sales dan marketingnya gitu. Jadi apapun bisnisnya, apapun kategorinya, sebetulnya nggak jadi masalah dan nggak usah khawatir gitu, nggak usah takut. Misalnya nih, oh nih mentor saya nih, misalnya ya, saya nih usaha kuliner, mentor saya suksesnya properti gitu misalnya. Ya nggak usah harus takut karena pondasi marketing dan sales itu sama semuanya. Itu mulai dari awareness, terus bagaimana cara consideration-nya, terus bagaimana ya program-program sales-nya, CRM itu sama pondasinya. Kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ya, betul. Pertanyaan berikutnya, pernah riset nggak rate keberhasilan KMB sebelumnya untuk capai goal Menti? Nah, Dijawab pertanyaan Pak menarik nih. Kaisan. Nah, Kalau saya langsung jawab aja Bang ini. Davi deh. boleh, boleh. Kalau saya riset nggak pernah, karena target goalnya Menti itu kan nggak dikumpulin. Itu mereka cuma diskusi, masing-masing Menti itu punya KPI segala macam, yaitu mereka masing-masing yang punya target ya. Jadi kalau misalnya ditanya rate keberhasilan segala macam, ya kalau saya sih selalu yang saya tanyakan adalah lagi-lagi kita ngomongin revenue, omset. Kalau yang paling bisa kelihatan jelas ya,
Jadi saya ngomongin perkembangannya. Misalnya nih kalau saya jadi mentor, saya tanya, ini bulan pertama, misalnya kita lagi bahas tentang roadmap, kita bahas tentang mindset bisnis. Tapi di situ saya udah analisa, oh punya omsetnya berapa, ini segini-segini, oke. Cara marketingnya gimana, gini-gini, ini oke. Bulan kedua kita mulai rapihin produknya, tapi juga di sela-sela itu pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari mentor untuk nanya, gimana strategi marketing bulan ini, naik turun segala macam. Oke, kita rapihin produknya. Dari rapihin produknya, terus ngerapihin branding dan lain-lain, itu kelihatan nggak ada hasilnya. Setelah itu ngerapihin sistem marketingnya, baru kelihatan nggak ada hasilnya. Ketika nanti di situ, oh ada kenaikan, walaupun sedikit-sedikit kenaikannya, ya kalau saya sebagai mentor ngerasa, ya berarti dia sudah menjalankan program mentoring ini, KMB ini dengan baik kayak gitu. Nah, kalau ditanya tugas kami, jadi di mentor-mentor ini sekarang akan ada forum mentor yang sangat ketat gitu. Forum mentor tuh gini, tiap bulan sebelum mentor-mentor ngasih materi ke para menti, itu kita kawal dan kita pantau dulu terkait masalah materi apa yang akan disampaikan, terus juga mereka mau ngapain, biar semuanya inline. Itu yang berbeda dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin memang kita bebaskan. Semua mentor itu kita bebaskan, dari mentor A, mentor B, mentor C, itu materinya nggak seragam, nggak apa-apa. Cuma kalau yang sekarang ini, karena ini kita fokusnya di sales dan marketing, ini maunya kita seragamkan dari segi kurikulumnya, biar apa? Biar pergerakannya bersama, itu ya pergerakannya bareng-bareng, dan harapannya sih ini bisa diukur nih, baik keberhasilan dan lain-lainnya. Itu sih. Oke, terima kasih Bang Davi. Kalau dilihat dari member ya, walaupun nggak di riset, tapi kita bisa lihat kan ya teman-teman kita sendiri, banyak sih yang berhasil. Walaupun nggak 100%, pasti nggak bisa 100%, karena bisnis itu ikut workshop berkali-kali, yang mahal, yang jutaan, yang puluhan juta. Tapi Yes. kalau eksekusinya tidak dijalankan dengan baik dan belum tepat, itu juga hasilnya akan beda gitu. Ya. Balik lagi Kuncinya ke di kita. action teman-teman ya. Ya. Iya, Lagi oke. menguatkan hati untuk ikut KMB. Ya itu udah saya Mau kasih hati. dikuatkan pakai apa, Kak? Dikirim ini, hati dikirim lah, emotnya. Kasih emot hati nih, saya tambahin 1 jadi 3. Tuh 3, Kuat ya. KMB itu tidak menyeramkan, tidak semenyeramkan itulah. Serunya di Artinya KMB gini. yang menurut saya juga ini ya, kita kadang nggak hanya dapat insight bisnis dari mentor, tapi sesama teman-teman menti ya, mereka bisa melihat kok blind spot kita. Cuma Gitu. yang paling utama tuh gini. Serunya di situ. Kenapa KMB itu perlu banget ya? Dan pertama, ini kalau ngomong cerita, ini di sini nih ada saya, ada Kak Ihsan, ada Cik Mel, sebutin lagi mentor-mentor tadi yang lain. Itu semuanya bisa bertumbuh karena KMB. Jadi kita tuh nggak langsung ujuk-ujuk bisnis langsung besar tuh nggak ada. Dan kenapa kita sekarang mau jadi, jujur ketika saya ditanya, saya tuh nggak pernah mencalonkan diri menjadi ketua TDA. Tapi ketika saya diminta untuk jadi ketua TDA Depok, satu hal yang kenapa akhirnya saya nggak bisa nolak adalah karena nggak bisa dipungkiri, TDA itu membantu saya membesarkan bisnis. Karena dulu benar-benar yang katakanlah saya tuh dulu kalau saya buka ya, benar-benar omset saya tuh per bulan tuh cuma 10-15 juta dulu tuh, baru masuk TDA tuh, 2013, jualan ayam bakar. Artinya bisnis yang biasa aja gitu. Tapi dipertemukan sama kemampuan saya dan keahlian saya yang akhirnya saya menjadi ahli di bidang itu, di bisnis itu. Akhirnya jadi fokus di garment dan sekarang ngejar angka ratusan juta per bulan tuh bukan hal yang mustahil gitu. Tinggal gimana caranya, saya lagi sekarang sampai sekarang pun, saya nggak berhenti KMB, saya masih KMB, cuma dengan level nasional gitu. Jadi saya masih belajar lagi sama mentor yang lebih besar, bagaimana menciptakan biar miliaran sebulan gitu loh. Jadi nggak ada ruginya kalau ikut KMB, ditambah lagi ya,
kalau kita boleh apa ya? Kita dapat lingkungan di mana kalau kita cuma ngurusin bisnis doang, nggak ada sudut pandang dari orang lain, yang kata Kak Ihsan tadi blind spot, nggak ada yang ngasih tahu, kita ngerasa udah pede, strateginya udah oke-oke aja gitu, tapi kita nggak ngelihat blind spotnya gitu. Tapi orang lain, baik teman-teman sesama KMB ataupun mentor, itu bisa ngelihat. Nah, itu yang kadang-kadang mahalnya KMB itu di situ. Terus yang kedua ya inilah bagian ajang silaturahim aja, kayak gitu. Bukan cuma silaturahim sih, aku bilang itu jadi bagian. Jadi setiap bulan tuh kita diajak untuk brainstorming terus gitu. Ayo lihat lagi bisnisnya. Yang ini udah belum, yang ini udah belum, kayak gitu kan. Tiap bulan kan beda-beda temanya kan. Tema A, Ini oh nih kita ini buka nih gitu. ini Pak Agus ya, Agus. Ini mentor harusnya nih, bukan menti lagi nih. Pak Agus Setiawan. Masuk kemana nih Pak Agus ya? Pak Ini Galih ya? pasti. Iya nih, ini Ayah. menti miliar-miliaran ini harusnya udah jadi mentor ini, teman satu letting di BTC kemarin. Ada Ya, siap-siap pertanyaan jadi mentor Alfiani. 2026. Iya Pak, siap-siap Pak Agus. Ada pertanyaan lagi, Kak mau tanya satu mentor kuotanya berapa menti Kah? Tadi lihat slide-nya yang 765 menti, Bang Davi baru satu. Ya, ini ada Itu jawaban siapa tuh khusus Bang Davi? nih. Ada jawaban khusus Saya nih. Siapa yang mau pertama jawab? adalah Cimel. saya aja langsung. Ya udah Bang Davi. Saya sekarang ini udah megang 3 mentoring, 3 KMB. Jadi yang KMB ini yang sekarang ini nih KMB yang lagi saya siapin untuk yang tahun ini, saya pegang KMB nasional 1, KMB pengurus 1, sama 1 lagi dari komunitas lain. Jadi saya pegang 3. Nah, yang untuk tahun ini di KMB 2025, saya rencananya akan pegang peserta-peserta dari komunitas lain, karena TDA diminta untuk bantu komunitas-komunitas lain sedepok untuk jadi mentor gitu. Di antaranya ada beberapa lah, intinya ada komunitas intinya di komunitas-komunitas pengusaha di luar TDA, mereka mau belajar sama TDA, dan saya jadi mentor untuk teman-teman dari komunitas lain dulu ya, mohon maaf. Tapi kalau mau main ke saya bebas, mau datang ke workshop, mau datang ke pabrik, mau ini saya dengerin kok, kalau memang mau konsultasi gitu. Boleh kok. Iya, jadi yang dijawab sama Mbak Suri, Bang Davi di TDA Depok khusus pegang pengurus. Jadi kalau mau jadi mentinya Bang Davi, jadi Jadi pengurus dulu. pengurus. Di sini menti-menti saya udah jadi mentor, saya udah berhasil membangun. Ada Terus udah berhasil memunculkan mentor-mentor baru. Iya, terus yang ada di Mantap. slide tadi cuma 1 orang, kenapa? Karena itu top scorer omset. Itu omset paling 15M. tinggi. Iya, 15M. Jadi harus saya yang pegang. Oh, tidak. Wih. Terjawab ya. Kalau ada yang 765 itu nanti akan fluktuatif ya. Karena ada beberapa pendaftar baru ya yang belum sempat dimasukin ya Cimel ya. Yang Iya, pada betul. data last day, last minute. Gitu. Rata-rata tuh mentor KMB TDA rata-rata tuh pegang 10 maksimal. 10 menti. Waduh. Tapi kalau sekarang Bang Davi itu tuh megang pengurus 14 orang. Saya lihat di grup KMB leader. Mantap. 14 orang. Biasalah. Mantap. Puyeng nggak tuh, puyeng? Biasa aja. Pada militan semua, pada semangat. Oke, nggak terasa tuh, 9 lewat tuh. Ini Bule Win, aduh. Bule Win mah mentor saya ini. Manten itu kata Bu Lewin, jadi manten Om David. Udah jangan aneh-aneh deh, Bule. Makin malam makin aneh ya, Bule ya. Aneh. Kalau lihat jam 9 malam. Oke, iya udah jam 9 loh. Udah ya? Cukup lah. Yang kurang-kurang di grup besar lah bisa ini ya. Iya, Atau di boleh. grup tadi grup kecil tuh, grup KMB masing-masing bisa ditanyakan. Grup Iya. besar kan satu arah tadi ya. Grup Iya, besar betul. Atau boleh japri ke panitia ya.
pengurus ya. saya Japri panitia, bisa di Ya, grup KMB-nya masing-masing nanyakan. Yang sudah ya masuk boleh. grup KMB. Nah, Siap, itu aja. oke. Baik, terima kasih Untuk banyak teman-teman semua. Saya senang melihat antusiasme teman-teman ya. Semoga nanti di rangkaian KMB bukan cuma pertemuan pertama, ingat sampai 6 pertemuan dengan PR-PR-nya yang lumayan, yang bikin kepala ngebul biasanya. Nah, tentunya kan pasti bermanfaat lah buat bisnis teman-teman ya. Insya Allah pasti bermanfaat. Baik, itu saja. Terima kasih banyak atas perhatian semua. Terima kasih mentor-mentor, menti-menti juga, dan teman-teman TDA, member TDA Depok yang ikut menyimak pada hari ini. Alhamdulillah acara sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup mentornya masing-masing Ya, atau betul. ke panitia yang ada di admin-admin atau ke Udi Dewi yang kemarin menjadi Bagian narahubung registrasi. KMB pendaftaran, itu juga boleh. Baik, terima Ya, kasih siap. semua. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat dan membuka wawasan buat teman-teman, dan sampai Amin. ketemu di kelas KMB KMB perdana di kelompoknya perdana. masing-masing. Iya, betul. Ya, Baik, oke. untuk mengakhiri acara hari ini kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman. Kami Assalamualaikum semua. warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Izin Dadah. lab. TDA to the next level. Alhamdulillah.